Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Buletin Dakwah Kafah kali ini edisi 297, 27 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, 16 Juni 2023 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema negara wajib menjamin layanan kesehatan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu isu nasional yang mengemuka akhir-akhir ini adalah seputar pro kontra RUU Omnibus Law di bidang kesehatan atau RUU Kesehatan yang baru saja disetujui oleh DPR untuk dibahas bersama pemerintah. Pihak yang kontra menuding RUU Kesehatan tersebut syarat dengan liberalisasi dan kepentingan asing. Pihak yang kontra tersebut diantaranya Ikatan Dokter Indonesia dan sejumlah organisasi profesi kesehatan lainnya, sebagian intelektual dan pengamat, juga masyarakat. Adapun pihak yang pro tentu saja adalah DPR dan pemerintah. DPR misalnya, yang diwakili antara lain oleh anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang atau Panja RUU Kesehatan Irma Suryani Caniago, memastikan bahwa pihaknya akan mengawal pembahasan RUU tersebut. Dikutip dari dpr.co.id 18 Mei 2023. Pendengar rahimakumullah, akar persoalan. Pro kontra di seputar RUU Kesehatan di atas sebetulnya tidak menyentuh akar persoalan sesungguhnya. Akar persoalan sesungguhnya adalah pemerintah selama ini telah melepaskan tanggung jawabnya atas jaminan layanan kesehatan masyarakat. Ini terutama sejak terbit undang-undang terkait Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Sejak itu, seluruh layanan kesehatan masyarakat berada di dalam naungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, pembiayaan jaminan kesehatan nasional berasal dari iuran rakyat yang mengikuti prinsip asuransi sosial yang sifatnya wajib. Dengan kata lain, BPJS Kesehatan hanyalah badan yang mengelola dana masyarakat dalam bentuk iuran wajib demi menyelenggarakan layanan kesehatan masyarakat. Artinya, masyarakat sendiri bukan pemerintah yang menjamin layanan kesehatan untuk mereka. Pemerintah yang seharusnya menjamin layanan kesehatan masyarakat malah seolah lepas tangan. Ironisnya, sudahlah masyarakat harus membayar iuran BPJS, mereka tidak mendapatkan layanan kesehatan yang optimal. Bahkan sering para pasien BPJS harus antre, kadang sampai berhari-hari untuk mendapatkan layanan kesehatan karena kurangnya dokter atau tenaga kesehatan. Pendengar rahimakumullah, liberalisasi layanan kesehatan. Menurut Asi dan Miroslav dari German Technical Cooperation, LSM yang berperan aktif membidani kelahiran JKN, ide dasar jaminan kesehatan sosial adalah pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan dari pemerintah kepada institusi yang memiliki kemampuan tinggi untuk membiayai pelayanan kesehatan atas nama peserta jaminan sosial. Bisa dilihat di www.sjsn.menkokesra.co.id. Jelas, inilah bentuk liberalisasi kesehatan. Liberalisasi layanan kesehatan memang sudah lama menjadi kesepakatan internasional. Pada tahun 2005, seluruh anggota WHO menandatangani sebuah resolusi soal Universal Health Coverage, yakni agar semua negara anggota mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan dengan tujuan menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat. Sistem pembiayaan dimaksud tidak lain adalah asuransi yang melibatkan perusahaan pelat merah dan milik swasta atau kapitalis. Ketentuan ini dinarasikan penting untuk memastikan akses yang adil untuk semua warga negara untuk tindakan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau. Padahal sejatinya, selain kental kepentingan bisnis, penerapan prinsip asuransi dalam pembiayaan kesehatan masyarakat adalah bentuk lepas tanggung jawab negara atas rakyatnya. Bukan hanya lepas tanggung jawab, negara justru juga sedang memberikan ruang besar bagi para pemilik modal yang berbisnis di sektor asuransi kesehatan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Belum lagi bisnis-bisnis sektor kesehatan lain yang semuanya serba menjanjikan, seperti bisnis fasilitas kesehatan, farmasi, alat kesehatan, jasa tenaga kesehatan, dan lain-lainnya. Wajar
jika kesehatan dalam sistem sekarang menjadi perkara yang sangat mahal. Tidak semua rakyat bisa mengakses layanan kesehatan terbaik. Karena itu, istilah jaminan kesehatan sebetulnya istilah yang menipu. Pasalnya, yang ada bukan jaminan kesehatan, tetapi asuransi sosial kesehatan. Konsekuensinya, seluruh rakyat wajib membayar iuran atau premi bulanan. Meski iuran untuk orang miskin dibayar oleh negara sebagai penerima bantuan iuran, hal itu tidak menghilangkan hakikat bahwa seluruh rakyat wajib membayar iuran bulanan. Jadi, pada dasarnya JKN sama dengan asuransi pada umumnya. Peserta JKN, yakni seluruh rakyat, baru bisa mendapat pelayanan dari BPJS selama membayar iuran atau premi bulanan. Jika tidak bayar, mereka tidak mendapat pelayanan. Jika nunggak membayar, mereka pun dikenai denda. Jika terus menunggak, pelayanan bisa dihentikan. Jadi dalam JKN, rakyat tidak dijamin layanan kesehatannya oleh pemerintah, melainkan oleh diri mereka sendiri. JKN pun menganut prinsip pemberian pelayanan berdasarkan kemampuan bayar peserta atau status ekonomi peserta. Prinsip ini merupakan watak komersial yang dianut oleh lembaga bisnis. Watak itu makin kental karena BPJS menghimpun dana rakyat untuk investasi. Atas nama SJSN dan JKN, ratusan triliun dana rakyat dihimpun oleh BPJS atas nama iuran atau premi asuransi sosial yang bersifat wajib. Sebagian dana itu wajib diinvestasikan oleh BPJS. Pasalnya, sesuai Undang-Undang SJSN dan BPJS, investasi dana asuransi sosial itu bersifat mandatori, artinya wajib, tentu dengan segala konsekuensi sebuah investasi. Pendengar rahimakumullah, jaminan kesehatan dalam Islam. Dalam Islam, pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban negara. Negara wajib menyediakan rumah sakit, klinik, dokter, tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat. Sebabnya, fungsi negara atau pemerintah adalah mengurus segala urusan dan kepentingan rakyatnya. Dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih." Imam atau penguasa adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dalam kedudukan beliau sebagai kepala negara pernah mendatangkan dokter untuk mengobati salah seorang warganya, yakni Ubay. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah dokter dari Muqawqis, raja Mesir, beliau pun menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi seluruh warganya. Hadis riwayat Muslim. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertindak sebagai kepala negara Islam telah menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa memungut biaya dari rakyatnya itu. Dikutip dari Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Muqaddimah Ad-Dustur jilid 2 halaman 143. Diriwayatkan pula bahwa serombongan orang dari kabilah Urainah masuk Islam, lalu mereka jatuh sakit di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku kepala negara saat itu meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola oleh Baitul Mal di dekat Kuba. Mereka dibolehkan minum air susunya sampai sembuh. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalil lainnya dituturkan oleh Zaid bin Aslam bahwa kakeknya pernah berkata, "Aku pernah sakit parah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Lalu Khalifah Umar memanggil seorang dokter untukku." Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak jilid 4 halaman 7464. Artinya, Khalifah Umar selaku kepala negara Islam telah menjamin kesehatan rakyatnya secara gratis dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa meminta sedikit pun imbalan dari rakyatnya. Dikutip dari Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Muqaddimah Ad-Dustur jilid 2 halaman 143. Nas-nas di atas merupakan dalil syariah yang sahih bahwa dalam Islam jaminan layanan kesehatan itu wajib diberikan oleh negara kepada rakyatnya secara gratis tanpa membebani apalagi memaksa rakyat mengeluarkan uang untuk mendapat layanan kesehatan dari negara. Jaminan kesehatan dalam Islam itu memiliki 3 sifat. Pertama, berlaku umum tanpa diskriminasi, dalam arti tidak ada pengkelasan dalam pemberian layanan kesehatan kepada rakyat, baik muslim maupun non-muslim. Kedua, bebas biaya alias gratis. Rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya apapun untuk mendapat pelayanan kesehatan oleh negara. Ketiga, seluruh rakyat harus diberi kemudahan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan oleh negara.
Pengadaan layanan, sarana dan prasarana kesehatan tersebut wajib senantiasa diupayakan oleh negara bagi seluruh rakyatnya. Pasalnya, jika pengadaan layanan kesehatan itu tidak ada, maka akan dapat mengakibatkan terjadinya bahaya atau doror yang dapat mengancam jiwa rakyatnya. Menghilangkan bahaya yang dapat mengancam rakyat itu jelas merupakan tanggung jawab negara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La dororo wa la diroro fil Islam." Tidak boleh menimbulkan madorot atau bahaya bagi diri sendiri dan juga madorot atau bahaya bagi orang lain di dalam Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Dengan demikian, negara wajib senantiasa mengalokasikan anggaran belanjanya untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi seluruh rakyatnya. Negara tidak boleh melalaikan kewajibannya tersebut. Negara tidak boleh mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain, baik kepada pihak swasta maupun kepada rakyatnya sendiri. Pemberian jaminan kesehatan seperti itu tentu membutuhkan dana besar. Dana tersebut bisa dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditentukan oleh syariah. Di antaranya dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum termasuk hutan, berbagai macam tambang, minyak dan gas dan sebagainya. Dari sumber-sumber kharaj, jizyah, ghanimah, fai, usyur, dari hasil pengelolaan harta milik negara dan sebagainya. Semua itu akan lebih dari cukup untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan secara memadai dan gratis untuk seluruh rakyat. Tentu dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada yang berhasil dicapai saat ini di beberapa negara. Kuncinya adalah dengan menerapkan syariah Islam secara kafah atau menyeluruh. Alhasil, kita tidak dapat berharap lagi kepada negara yang tidak menerapkan syariah. Kita hanya bisa berharap pada negara yang menerapkan syariah Islam secara kafah, yakni khilafah Islamiyah. Khilafahlah model pemerintahan yang diamanahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 297. Negara wajib menjamin layanan kesehatan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.